Shalom semuanya. Halo guys. 여러분 안녕하세요. Teman-teman sekalian sebangsa setanah air, Saya seorang tenaga pengajar. pandemi masih terus berlangsung. Di tengah pandemi COVID-19 yang seperti ini, Ingin menghimbau kepada kita semua untuk tetap selalu Disiplin dan waspada. melaksanakan protokol kesehatan, Dengan cara menerapkan 3M. 3M. ingat 3M. 항상 마스크를 쓰고요. menggunakan masker, Cuci tangan dengan air mengalir Dan jangan lupa menjaga jarak. dari kerumunan banyak orang. Yang terpenting yaitu selalu berdoa. Kita berdoa ya. Salam Salam Indonesia sehat Raya. untuk kita semua. Merdeka. Oke, salam. Kembali lagi ya bersama saya Yogi. Saya harap semua dalam keadaan sehat semua ya, meski pandemi masih berlanjut, tapi kita punya Tuhan kita yang besar yang memberikan kita semangat untuk menjalani aktivitas kita. Puji Tuhan ya. Kesempatan kali ini saya mau menanggapi sedikit ya mengenai isu-isu yang banyak beredar ya, mengenai vaksin COVID-19 ya. Kita tahu bahwa sebentar lagi ya, puji Tuhan, vaksin sudah akan disebarkan ya, terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan dulu ya, karena ya ini doa-doa kita juga ya, sudah kasih dalam Tuhan untuk mereka yang ada di depan garda harus mendapatkan prioritas ya. Setelah itu kita baru akan mendapatkan vaksin itu. Nah, tapi belakangan ini saya lihat juga banyak juga kalangan yang punya banyak kontroversi ya. Diantaranya mengenai vaksin ini adalah dikait-kaitkan dengan antikris ya, antikris gitu. Nah, sebenarnya apa sih antikris ini? Nah, mari kita sama-sama belajar, teman-teman. Sudah kasih dalam Tuhan, kita belajar tentang kenapa sih harus dikaitkan dengan antikris gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat dari firman Tuhan, ini antikris ini sebenarnya ada disinggung ya di dalam Alkitab itu. Saya perlihatkan ya di layar. Nah, saya udah buat nih, udah siapin ya buat saudara-saudara sekalian. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 ya, salah satunya itu dikatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir ya, SKT bahasa Yunaninya itu, dan seperti yang telah kamu dengar seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, SKT ini maksudnya adalah masa atau waktu terakhir atau disebut akhir zaman ya. Nah, jadi ini berbicara Yohanes ini, Rasul Yohanes ini ya, berbicara tentang apa yang akan terjadi di waktu-waktu terakhir atau di akhir zaman nanti gitu. Bahwa nanti akan muncul ada antikristus yang akan benar-benar muncul, satu orang oknum yang akan muncul di akhir zaman. Ada juga oknum yang banyak gitu, pribadi yang jamak ya, yang sudah muncul ketika itu. Nah, masalahnya siapa itu antikrisnya ya? Itu yang menjadi pergunjingan sampai sekarang ya. Sudah kasih dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ternyata di 1 Yohanes 2 ayat 22 itu dikasih tahu bahwa yang disebut dengan antikris itu adalah dia yang disebut dengan pendusta. Tapi bukan hanya sembarang pendusta saja, tapi dia adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, jadi dia itu yang disebut dengan antikristus ya. Yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, jelas ya, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi inilah si antikristus itu gitu. Pokoknya kita lihat dari nama juga udah jelas ya, antikris itu anti berlawanan, Kristus itu adalah Kristus. Jadi dia adalah yang berlawanan dengan Kristus gitu. Nah, saya ambil dasarnya itu ya dari, sebenarnya banyak, cuma saya ambil 2 saja ya. Nanti dari 2 ini kita bisa temukan banyak lagi ayat ya. Yang jadi dasar yaitu di Daniel pasal 7 ya, dan juga di Daniel pasal 11. Nah, kenapa saya ambil ini? Karena ini berkaitan dengan apa yang ada di Wahyu 13 dan 17. Semuanya tentang merujuk kepada si antikris itu gitu. Nah, kalau kita mau lebih tahu siapa itu
antikris yang akan datang ya, yang akan terjadi, yang akan datang di akhir zaman, inilah kita harus melihat kepada wahyu, karena wahyu itu adalah kitab terakhir tentang nubuatan gitu ya, ditulis oleh Yohanes sendiri gitu. Dalam membaca kitab wahyu supaya kita nggak salah gitu ya, kita harus membacanya dengan menggunakan 3 kacamata. Maksudnya 3 periode dalam wahyu ya. Jadi 3 kacamata. Yang pertama adalah kita membacanya dengan menggunakan kacamata waktu lampau gitu. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Nah, ini maksudnya kita itu, karena di kitab wahyu itu kan banyak tanda-tanda ya, kalau saudara-saudara udah paham lah ya, sering baca juga bahwa banyak tanda-tanda, banyak simbol-simbol, juga banyak cuplikan yang diambil dari kitab nabi yang sama dengan kitab nabi-nabi begitu ya. Maksud saya yang sama ya, seperti contohnya apa? Kalau nanti kita akan masuk ke Daniel pasal 7 itu berbicara tentang binatang-binatang dari laut ya. Dari laut dan bumi. Nah, ini binatang-binatang ini kan di kitab wahyu, ada di kitab wahyu pasal 13 gitu. Dan itu juga ada di Daniel pasal 7. Nah, artinya kan wahyu itu menggunakan ya, mencuplik daripada apa yang ada di Daniel gitu. Memang ini adalah wahyu daripada Tuhan Yesus begitu, tapi artinya apa? Nah, dalam menggunakan waktu lampau ini gitu ya, ada 2 yang mau saya beritahu bahwa kegunaannya. Yang satu adalah untuk mereferensi sumber rujukan gitu ya. Jadi kita kalau mau belajar kitab wahyu ini, kita lihat, oh ternyata cuplikan ini sama ya yang dengan yang ada di Perjanjian Lama. Nah, terus kita mau cari artinya apa sih simbol-simbol ini gitu ya. Artinya apa sih tanda-tanda ini, seperti misalkan tanda 666 gitu ya. Nah, atau misalkan tanda tadi punya tanduk 10 lah gitu ya, si binatang itu dan lain sebagainya. Kita punya referensinya dari Perjanjian Lama gitu. Kita gunakan Perjanjian Lama untuk menyelidiki dan juga mengimani gitu. Nah, jadi bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang nantinya tahu bahwa oh ternyata ini tuh maknanya ini, tetapi kita yang setiap kita yang non-Yahudi gitu ya, yang kita orang percaya, yang menyelidiki, belajar firman Tuhan di Perjanjian Lama dan juga mengimaninya, itu pun kita bisa mengetahui apa arti simbol-simbol yang ada di wahyu gitu. Yang kedua adalah untuk konfirmasi. Nah, jadi konfirmasi ini berguna untuk penggenapan nubuatan di masa lalu gitu. Jadi kayak misalkan tadi Daniel kan bilang kan hampir sama lah yang binatang itu ya, binatang saya tunjukkan ya. Ini pasal 7 itu kan sama ya dengan wahyu gitu ya. Nih saya tunjukkan ayatnya, contohnya gitu ya. Sebentar saya kasih lihat Daniel. Nah, ini wahyu pasal 13 ya. Nah, ini contohnya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Nah, coba kita bandingkan dengan Daniel ya. Daniel pasal ke-7. Ya, ini. Nah, dan 4 binatang besar naik dalam laut yang berdengan panjang. Yang pertama sayapnya seperti seekor singa. Ya, putus melihat sayapnya tercabut dan nampak ada ekor binatang lain yang kedua rupanya seperti beruang. Dan aku melihat tampak seekor binatang lain rupanya seperti macan tutul. Nah, ini kan sama dengan wahyu tadi kan. Kalau teman-teman di sini pasti udah paham ya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Nah, artinya apa gitu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan? Ya, artinya ini mengkonfirmasi apa yang sudah si Daniel lihat di Perjanjian Lama, dikonfirmasi lagi gitu ya oleh Rasul Yohanes gitu ya. Memang ini adalah wahyu daripada Tuhan Yesus begitu ya, tetapi ini bisa menjadi sumber rujukan kita begitu. Oh, ternyata dikonfirmasi oleh yang ada di wahyu gitu ya. Ternyata ini benar loh, nubuatan ini akan terjadi begitu. Nah, inilah gunanya untuk kita melihat dengan kacamata periode lampau. Kita masuk ke berikutnya, yaitu adalah periode. Kita harus melihat yang kedua dulu dengan periode masa saat itu ditulis gitu. Jadi kitab itu kan ditulis ketika si Rasul Yohanes ini ya. Jadi kita harus tahu gitu apa yang terjadi sama si Rasul Yohanes waktu itu, apa sih situasi kondisinya gitu ya. Nah, kalau kita baca lagi gitu ya di wahyu itu pasal kedua itu kan dituliskan bahwa surat ini atau kitab ini ditujukan untuk 7 jemaat di Asia Kecil gitu ya, jadi kepada Efesus, di Smyrna dan sebagainya gitu ya. Itu kan ditujukan kepada jemaat itu. Terus untuk apa sih gitu ya? Nah, kalau kita baca lagi
Kalau kita baca lagi, di situ itu banyak dituliskan yang sama itu adalah kalau kita baca ya di Wahyu contohnya ya. Kita lihat di Wahyu pasal kedua ya. Pasal kedua. Nah, ya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Ini untuk jemaat di Efesus. Lalu kita ganti ya. Sekarang kita masuk ke jemaat di Smyrna. Kita lihat apakah pesannya sama. Nah, di sini dikatakan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Nah, ini kan ada banyak persamaan-persamaan kan, barang siapa menang. Nah, jadi maksudnya apa sih tulisnya waktu zaman Yohanes ini ya? Itu untuk memberikan peringatan, memberikan penghiburan, juga untuk memberikan teguran-teguran, ya, memberikan pesan gitu. Nah, inilah fungsi kitab ini ketika itu di zaman Yohanes gitu ya, zaman Yohanes masih hidup, masih pas Yohanes melihat wahyu ini gitu. Ini juga merupakan penggenapan tadi yang seperti saya kasih tahu, ini penggenapan daripada apa yang ditulis di kitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat periode dalam wahyu untuk masa depan. Kacamata ketiga yang harus kita lihat yaitu untuk masa depan. Nah, inilah yang akan kita banyak bahas gitu. Ini berlaku untuk semua bangsa, semua agama, ini untuk universal lagi ya. Nah gitu. Di sini tuh contohnya apa sih? Ada kerajaan 1000 tahun gitu ya. Kebangkitan orang-orang mati, pasukan Kristus melawan pasukan iblis gitu ya. Iblis dikekang, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Nah, ini kita tahu ini kan terjadinya nanti ya. Sekarang kita belum terjadi. Nah, inilah nubuatan-nubuatan termasuk munculnya antikristus itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang intinya gitu ya. Jadi apa sih, siapa atau bagian mana sih yang menubuatkan tentang antikristus itu gitu ya? Kita masuk ke dalam Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 7. Nah, ini dasarnya ya. Saya perlihatkan Wahyu pasal 13, maaf. Nah, seperti yang sering kita baca pasti ya. Di situ dikatakan bahwa ada binatang yang muncul gitu ya. Yang muncul ya. Yang pertama ya, kalau kita lihat di Wahyu pasal, binatang apa sih yang muncul gitu ya? Nih, mulut yang penuh dengan kesombongan ya, ini sudah. Nah, ini aku melihat seekor binatang keluar dari laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nah, binatang yang pelat ini serupa dengan macan tutul pertama ya, macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan iblis itu memberikan kepadanya kekuatannya. Nah, sekali lagi ya, ini adalah perikop sebelum nanti kita melihat bahwa akan diberikan tanda ya kepada orang-orang yang yang akhirnya didapati tidak beriman lagi. Itu akan diberikan tanda yang sering kita sebut dengan tanda 666, dan disitu juga memang dikonfirmasi bilangannya adalah 666 gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan sebelumnya ya, perikop sebelumnya, yaitu didahului dengan munculnya binatang ini. Bahkan dikatakan itu pestanya besar-besaran gitu ya. Itu pokoknya dia termasuk raja yang kaya gitu ya. Kita kan tahu bahwa ternyata ya yang dinubuatkan ini kan, ini malaikat yang bilang akan datang ya. Binatang-binatang ini adalah raja yang akan datang. Jadi artinya inilah kira-kira binatang pertama ya. Ini binatang pertama. Nah, maksudnya apa sih ini gitu ya, singa ini?